Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami membahas negara Islam yang sangat bersejarah, yaitu Qatar. Negara Qatar pada saat ini sedang menarik perhatian semua orang di belahan dunia, sebab sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Banyak yang mencari tahu apa nama ibu kota dari negara Qatar, sebab banyak kota-kota di negara Timur Tengah sudah mendunia. Sebut saja ada Abu Dhabi, Dubai, Doha, atau kota Riyadh. Nama kota-kota tersebut sudah mendunia dan menjadi trendsetter jika bepergian ke Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah ini merupakan para penghasil petrodolar, dengan penghasilan utama adalah minyak dan gas bumi. Sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia 2022, Qatar adalah negara yang maju dan kaya raya. Lantas apa nama ibu kota dari negara Qatar ini? Qatar saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang sangat berpengaruh dengan cadangan minyak bumi keempat terbesar. Sebelum Piala Dunia digelar 2022, Qatar sudah mencuri perhatian dunia olahraga dengan menjadi salah satu lokasi laga arena balapan MotoGP waktu itu. Di tahun 2022 ini Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan menempatkan 8 stadion yang ada di beberapa kota di Qatar, salah satunya di ibu kota negara. Doha adalah ibu kota Qatar atau ibu kota negara-negara Arab yang terletak di Teluk Persia. Doha terletak di pantai Teluk Persia di bagian timur negara. Ini adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di Qatar. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Doha. Ada 6 klub olahraga yang bermarkas di Doha dengan tim sepak bola yang saat ini berkompetisi di Qatar Stars League, liga sepak bola utama negara tersebut. Advertisement. Kali ini, Qatar punya kesempatan meladeni 31 negara lainnya di negara mereka. Tentu Piala Dunia kali ini cukup mencuri perhatian karena adanya beberapa perubahan dan penyesuaian. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pergeseran jadwal. Biasanya Piala Dunia dimainkan di musim panas, yaitu di bulan Juni-Juli setelah kompetisi domestik berakhir. Kali ini, Piala Dunia diselenggarakan di musim dingin untuk menyesuaikan dengan iklim Qatar. Perubahan jadwal ini pun berdampak cukup signifikan. Ada 3 alasan kenapa Piala Dunia 2022. 1. Teknologi baru untuk sepak bola. Menyelenggarakan Piala Dunia di Qatar seharusnya masuk dalam kategori high risk oleh FIFA. Negara Timur Tengah tersebut terbilang kecil, belum lagi harus menghadapi tantangan iklim ekstrim. Pada musim panas, iklim di Qatar bisa mencapai 46 derajat Celcius, terlalu panas untuk beraktivitas. Karena itulah turnamen kali ini digeser di musim dingin. 2. Jarak dan waktu tempuh yang singkat. Seperti yang disinggung di atas, luas negara Qatar tidak begitu besar, hanya sekitar 11.571 km. Sebagai perbandingan, luas Provinsi Gorontalo mencapai 11.257 km. Artinya, karena luas daerah yang terbatas, jarak antara stadion pun tidak begitu jauh. Stadion-stadion baru yang dibangun Qatar memiliki jarak tempuh dan waktu tempuh yang cukup singkat. Kondisi ini memungkinkan Piala Dunia akan berlangsung semakin seru, karena fans akan lebih sering bertemu dalam perjalanan antar kota. 3. Tim-tim dan pemain terbaik. Edisi Piala Dunia kali ini juga bakal jadi ajang unjuk gigi beberapa pemain terbaik. Pemain-pemain tersebut akan tergabung dalam tim-tim favorit juara. Misalnya, turnamen kali ini mungkin akan jadi edisi terakhir untuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Bahkan, Neymar pun mengindikasikan bahwa turnamen kali ini bisa jadi kesempatan terakhirnya untuk Brasil. Artinya, aksi-aksi superstar tersebut bakal menjadi perhatian tersendiri. Bayangkan jika Portugal bertemu Argentina di partai final, Ronaldo vs Messi. Qatar adalah, sebagai negara dengan populasi muslim akan menggelar pesta sepak bola yang notabene milik semua agama. Dalam arti, ratusan ribu supporter dari berbagai latar belakang agama dan budaya akan berbondong-bondong ke Qatar. Semua dengan tujuan menikmati permainan si kulit bundar ini. Campur baur identitas dan kebudayaan niscaya akan terjadi. Belum lagi dari kalangan supporter fanatik dari negara-negara Eropa atau Amerika Latin yang jelas berbeda dengan budaya Arab ala Qatar. Di tengah terpaan isu pelanggaran HAM, Qatar terus mempersiapkan diri menyambut datangnya 31 negara dari belahan dunia yang akan bermain bal-balan di negara tersebut.
Selain sejumlah infrastruktur yang disiapkan, Qatar juga memberlakukan sejumlah aturan bernuansa Islami demi menjaga kenyamanan dan keselamatan selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Beberapa aturan yang diterapkan adalah larangan seks bebas, yang mana jika terjadi pelanggaran akan terancam hukuman penjara 7 tahun. Selain aturan ketat mengenai seks bebas, para supporter juga tidak bisa bebas menenggak minuman keras di tempat umum. Selain itu, bendera LGBT haram untuk dipertontonkan di depan umum. Bendera pelangi yang menjadi simbol komunitas LGBT tersebut tidak boleh dipertontonkan ke publik selama menginjak tanah Qatar. Dengan adanya aturan Islami, mau tak mau, semua pemain, ofisial, dan juga tentunya supporter harus menaatinya. Jika tidak, maka hukuman siap-siap menanti kepada mereka. Aturan Islam ini diterapkan juga sebagai pengingat bahwa sepak bola juga perlu mengikuti budaya tempat digelarnya pertandingan tersebut. Selain membuat sejumlah aturan Islam, Piala Dunia 2022 juga akan dimanfaatkan Qatar selaku tuan rumah untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai di negaranya, kepada semua orang yang hadir dari seluruh dunia. Salah satunya Qatar memasang beberapa mural hadis Nabi Muhammad SAW, di jalan-jalan negara tersebut. Dengan adanya hadis Nabi yang terpampang di tempat terbuka, Qatar berharap, selain untuk mengenalkan Islam sebagai agama yang ramah, dan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adanya mural hadis Nabi ini menurut saya juga sebagai upaya Qatar untuk mengajak kepada setiap orang untuk melakukan kebaikan. Misalnya, mengajak memberi pertolongan kepada orang lain, menyisihkan rezekinya untuk kaum yang lemah dan tidak mengotori lingkungan. Alasan Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Menjadi tuan rumah Piala Dunia selalu diperebutkan banyak negara. Seperti Qatar yang harus berlomba dengan Amerika, Jepang, dan negara lain untuk menjadi tuan rumah. Ada alasan khusus mengapa banyak negara memperebutkan Piala Dunia. Sebab, akan ada potensi ekonomi dan pariwisata yang besar di perhelatan akbar sepak bola ini. Namun khusus Qatar, tahun ini banyak pecinta sepak bola mengkritik pemilihan Qatar sebagai tuan rumah. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Yunan Syaifullah ikut melihat apa keuntungan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dari segi ekonomi tidak ada hal yang menarik dengan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Dia mengatakan Qatar sudah menjadi pelaku ekonomi besar di wilayah Timur Tengah, di mana Qatar merupakan salah satu negara terkaya sebagai produsen minyak dunia. Selain itu Qatar juga memiliki pertumbuhan ekonomi 6,3% dan gross domestic product GDP mencapai 176 miliar dolar Amerika Serikat. Yunan mengatakan, menurut teori pembangunan, maka keputusan Qatar sebagai tuan rumah perhelatan sepak bola yang diadakan setiap 4 tahun sekali ini disebut teori terbalik. Jika dahulu negara besar yang mendominasi perekonomi dunia, seperti Amerika Serikat dan Eropa, tapi hari ini ada tren atau kecenderungan bahwa negara-negara yang tidak diperhitungkan bisa menjadi pemain. Demikianlah informasi singkat ini, dengan harapan, insya Allah Qatar menjadi tuan rumah terbaik di tahun 2022 ini. Dan semoga menjadi sejarah Islam sedunia dalam mempromosikan tata dan budaya Islam pada umumnya. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami di Islamic Civilization. Mohon dukungan dan subscribe, like dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.